itu tuh gue tuh bisa memahami karena gue pernah ada di posisi yang begitu juga gitu, yang sama juga gitu. Jadi kayak gue pernah ngikut Avi 5 kali, 5-5-nya gagal. Terakhir baru tuh main-mainan SMS tuh dulu. SMS tuh kalau sekarang kan ada, kalau virtual gift sekarang tuh kan ada The Boss, ada The Sultan. Kalau SMS tuh zaman dulu ada istilahnya ngebom SMS. Oh, ada yang beli SMS nih, ada yang ngebom SMS nih. Dulu tuh ada, cuman sistemnya nggak transparan. Kalau virtual gift kan lebih transparan, kita bahkan bisa ikut memonitor yang ngirim itu siapa, masih bisa ikut monitor gitu. Ini tuh ada berapa jumlahnya, kita sendiri sangat transparan, orang-orang siapapun bisa ikut ngitung. Kalau dulu SMS kan lebih tertutup kan gitu, jadi udah berlaku di penyelenggara aja gitu, nggak kelihatan. Tapi ada juga tuh dulu namanya istilahnya ngebom SMS. Dulu tuh ngebom SMS, beli SMS. Mungkin kalau ngebom SMS tuh istilahnya kalau di virtual game mungkin di Sultan kali ya, kalau beli SMS tuh mungkin The Boss kali kalau sekarang gitu kali. Cuman dulu pernah tuh pas gue mau masuk, jadi 5 besar dari Bandung, terakhir 1 langkah lagi mau masuk panggung besar Jakarta. Terus gue ngelawan ada orang salah satu daerah, katanya tuh, itu tuh ada yang ngebom SMS tuh, ngebom SMS gitu. Terus akhirnya SMS gue jadi yang terendah gitu akhirnya. Jadi nggak masuk udah gitu SMS karena SMS-nya kalah waktu itu. Pada waktu itu sama pendukung gue juga kecewa gitu. Terus gue nya juga sedih gitu, sama kayak udah 5 kali ngikut nggak masuk aja, udahlah gitu. Sampai akhirnya udahlah gue nggak mau ikutan lagi gitu. Nah itu akhirnya gue baru ikutan lomba kompetisi lawak. Lah juara 1 dia itu di lawak itu. Bagaimana itu coba itu? TPI dulu tuh, audisi pelawak TPI API namanya. Nah itu baru waktu itu gue juara 1, sama SMS juga waktu itu gitu. Cuman ya itu nggak tahu lah, karena sistemnya nggak bisa dilihat kan ya kalau SMS, jadi nggak tahu juga itu gimana gitu. Coba mana ada yang ini lagi. Bahas K-popers kirim The Boss. Ya itu salah satu simpatik ketertarikan dari ada juga nih kan yang lewat beberapa FYP yang lewat tuh dari K-popers yang awalnya nggak suka dangdut jadi suka dangdut. Tapi bukan cuma Tasya aja gitu. Jadi dari Valen pun ada, dari April juga ada gitu. Jadi semuanya itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin terjadi. Siapa yang awalnya nggak punya nggak dinotis lah, terus akhirnya jadi dinotis, itu akan sangat banyak gitu. Jadi boleh kita mengidolakan seseorang, tapi bukan berarti orang itu akan mutlak dengan segala macam kebenaran dan segala macam kebaikan. Jadi nggak ada yang absolut, nggak ada yang mutlak. Jadi boleh kalau mau ini, cuman jangan sampai gelap mata. Akhirnya kita jadi karena kita mengagungkan satu hal, terus kita jadi menganggap yang lain itu buruk gitu. Empat, 5 nama anak bayi laki-laki. Oh itu tadi udah gue bahas di live sebelumnya ya. Bikin saya bayang ngitung The Boss sama The Sultan seru. Iya boleh juga tuh. Tapi jika Teteh sebagai host bisa milih juara 1, kalau gue bisa milih juara 1 sebagai host, ya gue pilih diri gue sendiri lah. Nih gue mah mendingan gue. Tasya bagus kok, tapi Valen lebih layak juara. Ya bisa juga.
Tasya ikut kompetisi pop, rezekinya di dangdut. Ya bisa juga kadang-kadang ada jalan yang kita nggak sangka-sangka. Kayak mungkin selama ini juga Tasya tuh nggak masuk dalam radar perhitungan mungkin, dan mungkin orang di balik itu juga bisa jadi kaget juga. Ternyata dia bisa sampai di juara karena sebelumnya tidak masuk dalam radar perhitungan mungkin ya. Tanggapan tentang staf Indosiar menyuruh berdiri kepada pendukung Valen pas Tasya tampil. Kalau itu gue paham karena gue juga berada di dalam kondisi, berada di dalam lingkup kerjanya orang-orang TV. Jadi kita tuh pengennya tuh semuanya tuh guyub gitu, maunya tuh guyub. Tapi gue pun juga paham kalau gue berada di dalam posisi pendukung, lah orang gue datang ke situ buat Valen, ngapain gue ngedukung Tasya? Itu jadi dua-dua posisi itu gue paham karena si staff itu namanya FD ya, floor director. Jadi orang yang mengatur berjalannya acara, flow-nya, siapa harus apa harus kemana, kapan waktunya apa. Nah itu namanya floor director. Itu memang sudah tugasnya adalah menjaga ketertiban supaya penontonnya juga tetap tertib. Itu pun juga memang dituntut untuk bagaimana menyatukan semua penonton, dan itu yang memang kita inginkan dari awal gitu. Jadi supaya tidak ada istilahnya gap-gapan lah gitu. Cuman itu memang tugasnya, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu, karena kita maunya kita semua guyub, jadi nggak saling mencela satu sama lain lah gitu. Terus ikut mendukung, karena kalau nggak salah ada juga pendukung yang gitu. Jadi ada juga kalau nggak salah tuh dulu di pendukungnya Arbil deh. Jadi pendukungnya Arbil tuh kalau peserta lain lagi tampil, dia ikut tepuk tangan, dia ikut joget, dia ikut apresiasi peserta lain siapapun gitu yang tampil. Itu yang gue perhatiin selama di studio sih, ada gitunya tuh gitu. Tapi juga gue nggak menyalahkan kalau misalnya pendukungnya Valen tidak berkenan untuk memberikan apresiasi, tidak berkenan untuk berdiri pada saat Tasya nyanyi. Gue pun juga paham itu gitu kondisinya, karena ya memang mereka datang ke situ untuk Valen kok gitu. Jadi ya bisa gimana pun itu mah tergantung pembawaan diri kita, tergantung apresiasi kita, bisa jadi kayak gitu.